Viral pemudik kena pungli saat sholat di Masjid Al-Jabar Bandung bayar parkir sampai 3 kali. Ibu, Jadi kenapa 4.000 sih? 2.000 tulisannya, kenapa 4.000 mintanya? ini kata ini Pas ditanyain, bukan masalah 2.000 bang. Orangnya lu gak pukul gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih berita terviral terkini. Kali ini kita akan membahas tukang parkir. Tukang parkir ini mungkin hanya ada di Indonesia ya. Kalau di negara Asia Tenggara lainnya kayaknya nggak ada. Kalau di Malaysia memang nggak ada tukang parkir. Ini pasti kalau saya berbicara di Malaysia nggak ada tukang parkir, nanti ada yang marah-marah. Kau jangan banding-bandingkan gitu. Bukan seperti itu sahabat-sahabatku semua. Kalau saya berkata di Malaysia nggak ada tukang parkir, saya hanya sekedar memberikan informasi saja. Kira-kira seperti itu. Bukan bertujuan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Setiap negara punya aturan berbeda-beda. Namun hanya ada di Indonesia ya. Motor itu harus bayar parkir. Untuk di negara Asia Tenggara lainnya kayaknya nggak ada sih motor harus bayar parkir. Dan tentunya mari kita simak video yang terviral hari ini soal parkir yang ada di Indonesia. Masyarakatnya semakin dibuat resah dengan oknum-oknum tukang parkir ilegal. Jadi ini bukan keseluruhan ya sahabatku semua. Nanti rame-rame ada yang mengecam, kau ini kalau buat berita kau sama ratakan, bukan, ini oknum. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Viral pemudik kena pungli saat sholat di Masjid Al-Jabar Bandung bayar parkir sampai 3 kali. Masjid Al-Jabar di Bandung, Jawa Barat kembali viral di media sosial. Bukan lantaran bangunannya yang megah dan estetik, tetapi justru pengalaman kurang menyenangkan yang ramai-ramai dibagikan oleh warganet di platform X. Akun @petani rumah yang pertama kali curhat mengenai pengalaman tak mengenakan di rumah ibadah tersebut. Dia mengatakan singgah ke Masjid Al-Jabar untuk menunaikan sholat Isya bersama rombongan keluarganya yang menggunakan 2 mobil. Mereka sempat mengalami kesusahan mencari lahan kosong untuk parkir lantaran penuh. Wajar sih parkiran susah dicari karena ada ratusan mobil yang parkir. Udah bayangin ada ribuan orang yang akan sholat berjamaah di dalam, tulis akun tersebut dikutip dari cuitannya yang viral pada Minggu 14 April 2024. Setelah keliling akhirnya nemu tempat parkir dan ada petugas parkir pakai rompi di dalam, keluar mobil langsung diminta uang seikhlasnya karena udah bantu kasih aba-aba parkir. Kasih 2.000 nggak mau lah katanya ikhlas. Kasih 5.000 masih melengos, akhirnya petugas bilang 10.000. Saya kasih aja karena udah azan Isya dan mau buru-buru biar bisa jamaah, bergegas deh ke masjid, lanjutnya. Setibanya di pelataran dia membawa sepatu ke tempat penitipan namun ditolak petugas karena meminta alas kaki dimasukkan ke dalam plastik terlebih dahulu. Alhasil dia pun harus lebih dulu beli plastik yang dijual sebelum pelataran seharga Rp5.000. Pengalaman tidak menyenangkan kembali terjadi ketika di dalam toilet. Ketika baru masuk pintu langsung diketuk dengan keras oleh petugas yang mengatakan tidak memakai toilet terlalu lama sambil bicara menggunakan pengeras suara. Begitu sampai di tempat sholat, bayangan akan beribadah bersama ribuan jamaah langsung buyar dari pikiran. Naik ke atas ternyata yang jamaah hanya beberapa saf aja, bahkan hingga jamaah selesai, imbuhnya. Dia kembali bertemu dengan petugas tidak ramah saat akan mengambil sepatu di tempat penitipan. Dia bahkan harus menunggu sampai 30 menit hingga bisa melihat petugas. Begitu kembali ke parkiran mobil, dia justru bertemu lagi dengan petugas parkir yang berbeda orang namun masih mengenakan rompi yang sama. Tukang parkir itu juga meminta biaya 10.000 dengan embel-embel seikhlasnya. Enggan berdebat, dia pun memberi 10.000 kepada tukang parkir tersebut. Namun begitu tiba di pintu keluar dia kembali diminta bayar parkir lagi 5.000. Waktu saya bilang udah bayar 2 kali 10.000 di dalam, petugasnya hanya senyum-senyum aja. Sambil ngulurkan tangannya minta seikhlasnya lagi karena udah kesal saya nggak kasih. Saya mengagumi keindahan masjidnya tapi sayang ternoda oleh petugasnya, pungkasnya. Dia menduga rentetan pungli serta perlakukan tidak ramah dari petugas itu dia alami karena plat nomor mobilnya yang bukan domisili Bandung dan sekitarnya. Namun seorang warganet menimpali kalau perlakuan serupa juga dialami oleh warga Bandung asli di sana. Tak sedikit juga warganet lain yang mengaku mengalami pungli di masjid tersebut. Bahkan mau pergi ke masjid saja harus bayar parkir sampai 3 kali.
Dan ini tidak mewakili seluruh masjid yang ada di Indonesia, tapi ini kejadiannya ada di Masjid Al-Jabar Bandung, Jawa Barat. Merupakan salah satu masjid yang termegah dan mempunyai bangunan yang sangat indah. Namun sayangnya dikotori oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan tentunya ini menjadi PR besar panitia masjid ya, agar orang-orang yang selalu pungli atau meminta pungutan liar ini segera dibersihkan. Harusnya hal-hal seperti ini pemerintah juga menerapkan aturan soal parkir liar ya, supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak merusak nama atau merusak tempat-tempat yang kiranya di mana tempat tersebut sering banyak dikunjungi oleh pariwisata dan juga orang dari luar. Ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika mau pergi ke masjid justru malah ditarik parkir sampai 3 kali. Mungkin nanti ada juga yang berkomentar, alah cuma 10.000, alah cuma 3.000, alah cuma 2.000, alah cuma 5.000. Iya, 5.000, 10.000. Tapi kalau dikalikan 1.000 orang, dikalikan 100 orang, orang-orang seperti itu penghasilannya luar biasa loh. Bahkan bisa-bisa 1 bulan langsung umroh. Lalu apakah hanya di masjid saja? Tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Ternyata bawa motor, parkir, mau beli air minum ataupun mau beli barang di Indonesia itu juga harus bayar. Ini kan sungguh sangat aneh ya. Tapi uang parkir tersebut tidak masuk ke kas negara. Dan ini sungguh sangat disayangkan sekali ya. Tentunya hal-hal seperti ini harus ada aturan tegas supaya orang-orang yang parkir liar atau oknum-oknum yang memanfaatkan parkir liar ini tidak mendapat kesempatan. Harusnya pemerintah daerah juga harus memberikan aturan tegas soal parkir-parkir yang meresahkan masyarakat. Bahkan kadang-kadang bahkan kadang-kadang tukang parkir ini sangat garang loh atau galak. Ketika kita tidak memberikan uang, justru mereka malah marah-marah, maki-maki. Ini sering terjadi juga loh. Berikut kita simak videonya. Kamu ada izin nggak? Kamu ada izin nggak sama orang Indomaretnya? Bohong banget ini yang mencari untung nih, yang kayak gini-gini nih yang biasanya. Saya datang nggak ada kamu. Saya pulang kamu datang minta-minta uang parkir. Ini sepeda listrik, nggak perlu bayar. Astagfirullahaladzim. Sepeda listrik loh. Kamu tuh nggak perhatikan. Sebenarnya ini bukan masalah sepeda listrik atau Indomaret yang ada di komplek perumahan. Gak ada yang salah, cuman ini yang harus kalian tahu. PT Indomaret Group itu tuh dari dulu udah bilang semua Indomaret ataupun cabang Indomaret apapun itu parkirnya gratis dan tidak ada pungutan biaya sedikit pun. Bahkan kalau kalian lihat sendiri petugas parkir di Indomaret itu tuh bukan petugas yang dari Indomaretnya sendiri atau bahkan kayak kerjasama, bukan. Justru itu adalah para petugas yang inisiatif dari warganya. Coba deh kalau kalian bayangkan ya, dalam 1 hari ada 5 kali tuh bolak-balik beli Pepsodent lah, beli apalah ke Indomaret. Terus selama 5 kali tuh kali 2.000 atau kali 3.000 atau kalau misalnya kamu bawa mobil deh kali 5.000. Itu tuh udah berapa habisnya coy. Terus ini ada nggak sih hukum yang mengatur? Ada. Jadi ini tuh disebut dengan tindak pidana pemerasan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 482 ayat 1 yang mana pelaku secara sadar melawan hukum demi kepentingan diri sendiri. Tuh. Ingat ya, tindak pidana pemerasan. Jadi kalau misalnya kamu suatu saat belanja ke Indomaret terus ada tarif biaya parkir, kamu bisa jawab, loh Anda sedang melakukan tindak pidana pemerasan loh. Kenapa kayak gitu? Karena Indomaret Group itu sendiri tuh udah bilang semua cabang Indomaret di Indonesia ini itu tuh parkirnya gratis, Pak. Ya kecuali kalau kamu secara sadar sukarela memberikan karena mungkin jok motor kamu basah terus dilapin, ya nggak apa-apa. Bahkan menurut aku itu lebih baik dibanding kayak kita tuh tiba-tiba didatengin padahal kita nggak lihat dari awal dia tuh ada orangnya gitu. Agak aneh gitu. Jadi ya agak bijak dikit ya, kan udah tahu sekarang. Video tersebut memang agak lucu ya. Padahal yang mau beli itu membawa kendaraan sepeda listrik.
Tapi kok bisa-bisanya tukang parkir juga minta duit? Ini sungguh-sungguh sangat aneh, tapi ya seperti itulah. Welcome to Konoha. Jadi untuk teman-teman kiranya yang sedang pergi ke Indomaret tak perlu bayar parkir, sebab pihak daripada Indomaret juga menggratiskan parkir tanpa biaya. Kok menggratiskan parkir tanpa biaya? Kalau sudah gratis berarti tanpa biaya ya. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana kejadian viral selanjutnya? Langsung kita simak bersama-sama. Enggak mungkin. Kok 4.000? Jadi? Kenapa 4.000 sih? 2.000 tulisannya. Kenapa 4.000 mintanya? Ini kakak ini. Pas ditanyain, bukan masalah 2.000 bang. Kalau mau 2 juta pun saya bisa bayar bang. Iya, masalahnya abang attitude-nya ada. Orang harus punya attitude. Orang itu punya attitude. Abang ngototin orang itu tidak punya attitude namanya. Ngototin siapa? Abang ngototin, saya punya mata, saya bisa lihat abang. Kalau abang ini aku lihat. Iya, kenapa abang ngototin? Enggak melihat, melihat. Saya lihat ngototin, kalau lihat Tutup mata kalau kayak gini sekarang abang lagi ngelihat nih. Kalau tadi abang sedang ngototin. Udah nggak cerita kakak perempuan. Gak jelas banget. Ngomong ke disub, lari ke disub. Iya kan, ya disub ya, orang hubungan disub. Abang tukang parkir kan? Ya kan disub lah. Inilah resmi kan? Ya makanya saya tanya, saya bilang kenapa itu kamu kayak gitu? Kamu Itu gimana? itu kamu kurang bagus, tau nggak? Ya kayak mana? Bukan masalah 2.000-nya. Ya itu gue coba terangkan. Itu kenapa lo melototin orang? Melototi? Oh, melototin orang, lo tau nggak? Gak ada aku melototi. Perasaan kali. Kami dari PT. Ah, coba ngomong, disub bukan? Kami dari PT. PT ya bisa. Oh, jadi bukan disub aku ya? Yang ngurus. PT ya bisa. Oke, ya, bukan disub yang ngurus ya? Ya bisa. Oke, bukan disub ya. Abang ini ngaku ya? Ya, bisa. Ya Pak ya, ini saya udah bilang katanya bukan disub. Bukan disub yang ngurus katanya. PT. Orang iya lu gak dong, air pukul gua. Air pukul lo. Air pukul. Rekam lu. Kenapa emang? Air pukul. Pukul. Pilih yang mana? Ayo. Awas. Pilih yang mana? Pakai gituan lu. Lu ngina gua sama aja. Kamu Kok ngehina sih? Ngomong apa gua? Ngasih duit sembarangan lu. Lah, ini Indomaret lu. Apa emang? Bukan wilayah lu kok. Bukan punya lu. Emang bener. Yang ngomong biasa aja dong. Kota anjing. Dari sore. Pukul. Jangan yang. Pukul, ayo. Mukul saya duluan. Ayo, mukul saya duluan. Bantu. Ayo, pukul. Mukul saya duluan. Pukul, ayo. Ini dia maju. Ayo, dia maju. Dia maju. Pukul. Ayo, pukul. Ih. Keren. Langsung lihat. Parah bang, sambil Lagi rame nih ya di gedung DPR MPR tuh di Palmerah. Di trotoarnya banyak masuk motor-motor. Ini kacau ini. Ini masalah klasik. Cuman yang bikin gue gedek bukan motor ke trotoarnya. Itu gedek juga sih. Cuman yang paling gedeknya adalah ada tukang punglinya. Lo bayangin itu trotoar. Kalau itu pemotornya mau naik trotoar mesti bayar sama tukang pungli. Ini pasti oknum-oknum akamsi. Motor naik ke trotoar aja itu udah. Tapi ada tukang punglinya itu dungu kuadrat. Gue tuh sering kesel selama ini ngeliat trotoar ya dipakai jualan goyong. Nah sekarang ada motor nih, masalah klasik sih. Cuman yang baru gue lihat ya selama gue hidup ada kangpunglinya. Lu kira itu trotoar punya nenek moyang lo? Trotoar tuh diatur di undang-undang. Udah pokoknya buat pejalan kaki, bukan buat yang lain. Bukan buat PKL, bukan buat motor, apalagi buat tukang pungli, bukan. Buat PKL boleh, ada peraturan yang terinci. Cuman ya di Jakarta sih kebanyakan PKL emang gak pakai izin. Main hajar aja jualan goyong. Lu kan tahu gue itu paling gak suka sama pungli-pungli. Sampai gue bikin lagu tuh kemarin tuh. Lu kalau belum denger lagunya lu cek di profil gue pin tuh paling atas. Gak sudi bayar pungli. Saking gue gedeknya gue bikinin lagu rap. Ini oknum-oknum akamsinya lu pada nganggur amat nih. Ya lo pilih deh. Lo mau gue Diabel Jambe atau mau gue Santorio Tatsumaki? Nah, kadang-kadang tukang parkirnya ini lebih galak ya. Ketika dikasih uang seikhlasnya justru malah marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Padahal dia itu bukan parkir resmi, tapi merupakan salah satu orang yang melakukan pungutan liar. Kalau bahasa kasarnya ya boleh dibilang orang ini meminta-minta lah. Itu saja ya kalau bahasa kasarnya. Dan saya pun juga jengkel ya dengan orang-orang seperti itu. Kenapa sih melakukan hal-hal seperti itu? Di negara tetangga kita nggak ada loh seperti itu. Di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Vietnam. Tapi kalau di negara kita, ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Robbi, viral di TikTok,
sampai berjuta-juta yang menonton. Bahkan negara tetangga pun juga ikut menonton. Lalu, apakah benar Bang, di negara tetangga memang nggak ada yang jadi tukang parkir? Nggak ada. Berikut saya akan sajikan videonya. Dan di Indonesia yang sering terjadi juga, tempat untuk pejalan kaki harusnya dinikmati para pejalan kaki, justru ada juga loh yang dibuat untuk pungutan liar. Ini kan sesuatu yang konyol. Di mana pemikiran kalian itu? Mau dibilang SDM-nya pinter-pinter, nanti marah-marah. Oke lah, langsung kita simak video berikutnya. Apakah di negara tetangga kita ada tukang parkir seperti di Indonesia? Yuk kita simak videonya. Di kawasan Asia Tenggara kayaknya cuma negara kita tercinta inilah yang banyak kali tukang parkir di setiap sudut kota, pasti ada aja. Aku udah sering beberapa kali jalan ke negara ASEAN yang lain, tapi jarang sekali aku lihat ada tukang parkir gitu loh. Nah ini salah satu contohnya waktu di Bangkok. Ini lokasinya di pasar gitu. Nah bisa dilihat di sini nggak ada tukang parkirnya sama sekali, tapi parkirannya bisa rapi kayak gini gengs. Nah ini orang-orang juga lalu lalang keluar masuk parkiran bebas tanpa ada pungutan biaya parkir, dan juga nggak ada tukang parkirnya. Ya udah bebas gitu aja. Ya semoga suatu saat Indonesia bisa kayak gini. Nah, baru saja kita menyimak salah satu pelancong dari Indonesia ketika berkunjung ke Thailand memperlihatkan suasana di pasar Thailand tidak ada tukang parkir. Kalau suasana pasar di Indonesia, dari pasar kampung hingga sampai pasar kota, ya jelas pasti ada tukang parkirnya. Nah, salah satu yang membuat saya kesal juga tukang parkir yang ada di pasar-pasar tersebut, apabila motor tersebut mengalami kerusakan atau pecah, itu nggak bertanggung jawab. Ini sangat disayangkan ya. Harusnya kalau sudah berani menjadi tukang parkir di pasar-pasar, harusnya kalau ada motor-motor tersebut mengalami kerusakan atau mungkin lampunya pecah, kena senggolan, ya harus berani untuk mengganti uang kerugian. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat serta menghiburkan para sahabatku semua. Next video selanjutnya akan saya bahas video yang lagi viral di TikTok. Seperti apa kisah selanjutnya? Ya, ditunggu saja sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.